Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dengan Sakila Layatul Jannah. Saya dari Universitas Permagraha Gemilang. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Bu Maulina, yaitu tentang pelajaran menulis dan membaca. Di sini saya akan sedikit menyampaikan dari materi kecepatan efektif membaca. Nah, dari kecepatan efektif membaca ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Di antaranya ada pengertian KEM, cara mengukur KEM, hakikat dan fungsi KEM, faktor-faktor yang mempengaruhi KEM, dan kaitan antara KEM, tujuan membaca, dan karakteristik membaca. Selanjutnya, yaitu ada latar belakang. Masalah kemampuan membaca ini merupakan salah satu standar kemampuan dalam bahasa dan sastra Indonesia yang harus dicapai pada semua jenis pendidikan, yaitu termasuk di jenjang sekolah dasar. Melalui kemampuan membaca, diharapkan siswa ini mampu membaca dan memahami teks bacaan dengan kecepatan yang memadai. Selain itu, dengan membaca juga, bagaikan pengetahuan dan informasi karena semakin banyak membaca, semakin banyak pula hal yang belum diketahui. Sehingga untuk membantu dan mempermudah pengetahuan segala sesuatu, salah satu cara adalah melalui kegiatan membaca. Selanjutnya, yaitu ada dari pengertian KEM sendiri. Nah, pengertian dari KEM ini adalah merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yaitu yakni perpaduan dari kemampuan motorik, yaitu disebut juga dengan gerak mata, dan kemampuan visual dengan kognitif orang dalam membaca, yaitu disebut juga dengan Harja Sujada dan Mulyati tahun 1987. Dengan kata lain disebut juga dengan KEM yang merupakan perpaduan dari kata-kata, kecepatan membaca, dan ketetapan memahami isi bacaan. Itu adalah dalam proses membaca ini terdapat dua komponen nih utama yang bekerja secara dominan, yaitu yang pertama adalah kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis, yang kedua adalah kerja otak, yaitu untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Selanjutnya adalah kemampuan fisik, yaitu berupa kemampuan mata melihat lambang, dan selanjutnya disebut kemampuan visual, yaitu sedangkan kemampuan fisikis disebut kemampuan kognisi. Yang selanjutnya adalah berdasarkan penjelasan di atas, KEM merupakan cerminan dari kemampuan membaca yang sesungguhnya, yaitu yang melibatkan pengukuran dua komponen utama yang terlibat dalam proses membaca. Kemampuan membaca disebut dengan kecepatan efektif membaca, yaitu beberapa pakar pendidikan dan pengakaran membaca menyamakan istilah KEM ini dengan sebutan speed reading, yaitu adalah dengan artian membaca cepat. Itu juga ada bagaimana sih cara mengukur KEM ini? Nah, untuk mengukur KEM ini, seseorang diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan baca dan presentasi pemahaman isi bacaan. Nah, data mengenai rata-rata kecepatan baca dapat diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacaan diketahui. Nah, cara menghitung rata-ratanya ini dengan kecepatan bacaan adalah dengan cara membagi jumlah yang dibaca dengan waktu tempuh bacaan. Sedangkan itu contoh, yaitu jika seseorang dapat membaca sebanyak 2.500 per kata dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan rata-rata bacaan membaca tersebut adalah 500 kpm, yaitu adalah cara mengukurnya 2.500 dibagi 5 yaitu sama dengan 500. Selanjutnya di sini ada hakikat dan fungsi KEM. Nah, ada sebuah anggapan keliru yang perlu diluruskan nih perkembangan di masyarakat, katanya dengan kata membaca lambang pemahaman seseorang terhadap isi bacaan akan semakin baik. Sebaliknya, dengan membaca cepat pemahaman akan terhambat. Tentu saja anggapan itu tidak benar. Kegiatan memahami bacaan pada hakikatnya sama dengan kegiatan memahami tunturan, yaitu disebut dengan pembicaraan. Sementara itu adalah contoh dua model dari tunturan yang dilakukan secara kontras, yaitu yang pertama adalah contoh tuturan 1, minggu yang akan datang, atau saya, atau bermaksud mengikuti ujian atau tahap kedua. Nah, tuturan ini diucapkan berdasarkan satuan-satuan yang ditandai oleh pembatas gatra dalam bentuk kelompok kata dengan kecepatan sedang atau tinggi. Contoh tuturan yang kedua adalah seperti minggu yang akan datang, saya bermaksud mengikuti ujian tahap kedua. Nah, ini adalah tuturan kedua ini diucapkan kata demi kata dengan kecepatan yang lambat. Nah, cara penuturan kata dilakukan berdasarkan satuan-satuan kelompok kata yang berupa satuan unit ide.
yaitu sehingga pengaturannya ini akan terdengar lebih cepat bila dibandingkan dengan cara penuturan yang kedua. Nah, cara kedua dilakukan secara kata demi kata sehingga terdengar lebih lambat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi KM. Nah, menurut Williams tahun 1984 menyatakan nih pendapatnya ketidaktahuan akan bahasa dapat menghambat pemahaman. Nah, yaitu ini tuh meskipun pengetahuan bahasa ini penting, namun bagaimana menumbuhkan keinginan untuk membaca itu jauh lebih penting. Selanjutnya, beliau mengaitkan hal tersebut dengan keterbacaan wacana, disebut juga dengan readability, yaitu lebih lanjut beliau menyatakan materi bacaan ini yang disuguhkan dengan bahasa yang sulit menyebabkan bacaan itu sulit dipahami dan mengakibatkan kesetesian bagi pembacanya. Yang selanjutnya adalah para ahli mengidentifikasikan sejumlah kebiasaan buruk yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan baca, yaitu kebiasaan-kebiasaan ini yang dimaksud yang pertama adalah membaca dengan vokalis atau menyaring bacaan. Yang kedua adalah dengan membaca gerakan bibir. Yang ketiga adalah membaca dengan gerakan kepala. Yang ketiga adalah membaca dengan menunjuk baris bacaan jari, pena, atau alat lainnya. Yang kelima adalah membaca dengan mengulang-ulang kata atau frase. Nah, keenam adalah membaca dengan subvokalis, yaitu adalah melafalkan bacaan dalam hati atau pikiran. Nah, yang ketujuh adalah membaca kata demi kata. Yang kedelapan adalah membaca secara insidental. Sedangkan yang selanjutnya adalah faktor lain yang mempengaruhi KM adalah penguasaan teknik-teknik membaca yang tepat yang disesuaikan dengan tujuan, bahasa, dan jenis bacaannya. Nah, teknik-teknik bacaan yang secara umum dikenal antara lain adalah yang pertama, teknik baca pilih atau selecting. Yang kedua adalah teknik baca lompat atau skipping. Yang ketiga adalah teknik baca layap atau skimming. Dan yang selanjutnya di sini ada juga kaitan antara KM, tujuan membaca karakteristik bacaan, yaitu pembaca yang fleksibel merupakan pembaca yang efektif dan efisien, yakni pembaca yang selalu menyesuaikan kecepatan bacaan itu sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, serta jenis dan karakteristik bahan yang dihadapinya. Selain itu, ini juga disajikan rincian rata-rata kecepatan baca yang disesuaikan dengan keperluan baca. Yang pertama adalah kecepatan 100 kpm atau lebih sangat tinggi. Biasanya digunakan pada saat membaca skimming atau scanning. Itu untuk diperlukan pengenalan dan penjagaan bahan bacaan, serta mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, mengetahui organisasi tulisan, mencari gagasan pokok, dan mendapatkan pesan umum suatu bacaan. Dan selanjutnya di sini ada kecepatan antara 500 sampai 800 kpm, yaitu ini disebut dengan tinggi, yaitu digunakan untuk membaca bahan bacaan yang mudah atau ringan, atau bahan yang sudah dikenal. Membaca fiksi untuk mengetahui jalan cerita secara umum. Yang ketiga adalah kecepatan antara 350 sampai 500 kpm. Ini disebut dengan cepat. Digunakan untuk membaca yang tergolong ringan atau mudah yang bersifat deskriptif atau informatif. Dan bahan bacaan fiksi yang agak sulit untuk dinikmati keindahan sastranya atau mengantisipasi akhir dari sebuah cerita. Selanjutnya adalah ada kecepatan antara 250 sampai 350 kpm. Ini disebut juga dengan kecepatan rata-rata, yaitu digunakan untuk membaca fiksi yang kompleks guna menganalisis waktu tokoh dan jalan cerita atau bahan-bahan bacaan non-fiksi yang agak sulit untuk mendapatkan detail dari informasinya, mencari hubungan untuk melakukan kerja evaluatif mengenai ide penulisnya. Selanjutnya di sini ada kecepatan antara 100 sampai 125 kpm. Nah, ini juga disebut dengan kecepatan yaitu dengan rata-rata lambat. Nah, digunakan untuk mempelajari bacaan yang sukar, bacaan ilmiah yang bersifat teknis, analisis nilai sastra klasik, memecah persoalan yang dirujuk bacaan atau disebut juga dengan bacaan yang berisi instruksi. Kesimpulannya adalah untuk mengimbangi lajunya perkembangan zaman dan bisa hidup layak di masyarakat, kepemilikan KM ini yang memadai menjadi hal yang tidak ditawar-tawar. Bagi guru, pengetahuan tentang apa dan bagaimana KM akan menjadi input atau bahan balikan yang berharga guna menentukan keputusan instruksional yang berhasil guna dan tepat guna.
Dengan pengetahuan tentang bagaimana sih cara mengukur kemampuan membaca yang sesungguhnya, yaitu disebut dengan KEM, para pendidiknya mampu membaca berimplementasikan terhadap minat baca. Demikian juga sebaliknya, minat baca berimplementasikan terhadap kemampuan membaca. Dengan kata lain, antara kemampuan membaca dan minat baca terhadap hubungan timbal balik yang sangat erat. Oke, alhamdulillah tugasnya sudah selesai, penyampaian tugas dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum.